Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pembahasan kita saat ini adalah tentang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang yang menjadi teman dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa jahiliyah, namun beliau termasuk orang yang terlambat untuk masuk Islam. Beliau adalah sahabat Nabi yang mulia yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu di masa kecil memiliki kisah yang unik, yang mana beliau dilahirkan di dalam Ka'bah, rumah Allah yang amat suci. Tentu tidak seperti bayi pada umumnya, bahkan kita barangkali baru mendengar saat ini adanya bayi yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Tapi inilah Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan di dalam Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Cerita singkat kelahiran beliau adalah ketika ibunya bersama rombongannya mendatangi Ka'bah untuk melakukan ritual-ritual jahiliyah, yang pada saat itu Ka'bah masih umum dan terbuka untuk siapa saja bisa masuk ke dalamnya. Masih banyak berhala karena mereka adalah orang-orang yang hidup di masa jahiliyah. Nah, pada saat mereka sampai di Ka'bah, ibu Hakim bin Hizam bersama rombongannya sampai di Ka'bah, dan mereka pun melakukan beberapa ritual yang biasa mereka lakukan di Ka'bah. Ibunya mengalami kontraksi sebagaimana orang-orang yang akan melahirkan pada umumnya. Akhirnya ibunya pun langsung masuk ke dalam Ka'bah untuk melakukan proses persalinan. Dialasi dengan sebuah tikar di dalam Ka'bah tersebut, dan Allah menghendaki Hakim bin Hizam lahir di dalam Ka'bah. Ini ada suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Hakim bin Hizam karena beliau lahir di tempat yang amat mulia, walaupun di masa orang tuanya adalah orang tua yang hidup di zaman jahiliyah. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ayah Hakim yang bernama Hizam adalah salah seorang saudara Khadijah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Hakim ini nama lengkap ayah dan kakeknya adalah Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Dan kita tahu Khadijah, nama lengkap beliau dengan ayahnya adalah Khadijah binti Khuwailid. Sehingga antara Hizam ayah dan Khadijah, ayahnya Hakim dan Khadijah memiliki hubungan saudara kandung. Sehingga Hakim merupakan keponakan dari Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakim bin Hizam hidup dalam keluarga yang kaya lagi terhormat. Keluarganya menyandang status terhormat sehingga masyarakat Arab ketika itu sangat menghormati keluarga Hakim bin Hizam, sangat segan sekali kepada keluarga Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam karena cerdas, memiliki perilaku yang santun, yang membedakan dirinya dari teman-teman yang seusia, sehingga membuat kecerdasan dan kesantunan yang dimiliki Hakim bin Hizam ini
dia sangat dihormati oleh masyarakat. Selain memang keluarganya adalah keluarga yang terhormat, Hakim bin Hizam dengan akhlaknya ini, dia memiliki kehormatan tersendiri di antara teman-teman dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Beliau sangat pemurah dan suka membantu orang yang membutuhkan. Bahkan tidak segan beliau mengeluarkan uangnya sendiri untuk membantu orang-orang yang datang ke Mekah dalam rangka untuk mengunjungi Ka'bah. Apabila Hakim bin Hizam mendapati orang-orang yang datang ke Ka'bah ini, mereka kehabisan bekal, mereka membutuhkan uang untuk melanjutkan perjalanan, maka Hakim bin Hizam tidak segan-segan untuk membantu mereka mengeluarkan harta yang dia miliki agar orang-orang yang membutuhkan ataupun kehabisan bekal ini bisa melanjutkan perjalanan kemudian pulang ke daerah mereka masing-masing. Hakim bin Hizam sebagaimana tadi yang kita sebutkan bahwasanya beliau adalah keponakan dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakim bin Hizam sebagaimana juga kita sebutkan di awal tadi, memiliki kedekatan dengan Nabi SAW sejak kecil. Mereka menjalin persahabatan dan pertemanan, dan keduanya saling menyayangi dan saling mengasihi. Terlebih lagi ketika bibinya Hakim bin Hizam menikah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin eratlah hubungan mereka berdua. Maka ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan agama, diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, kemudian beliau menyampaikan dakwahnya, maka tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Hakim bin Hizam ini adalah orang yang terlambat untuk masuk Islam. Tidak ada yang menyangka bahwasanya Hakim bin Hizam ini termasuk orang yang tidak langsung menyambut dakwah Nabi SAW. Tentu orang-orang berpikir, wah Hakim bin Hizam ini adalah orang yang dekat sekali dengan Rasul SAW. Sehingga ketika Rasul SAW mendakwahkan Islam, Hakim bin Hizam termasuk orang yang pertama kali untuk menerima dakwahnya. Ternyata tidak. Di mana Hakim bin Hizam 20 tahun setelah diutus Nabi SAW baru masuk Islam. Tepatnya pada masa terjadinya Fatu Makkah. Sehingga Hakim bin Hizam adalah orang yang terakhir masuk Islam, walaupun beliau sangat dekat Nabi SAW. Banyak orang mengira sosok Hakim bin Hizam begitu dekatnya dengan Rasulullah SAW akan menjadi orang yang pertama kali beriman. Namun atas kehendak Allah, maka lain ceritanya. Sebagaimana kita heran tadi, maka Hakim bin Hizam pun juga heran terhadap dirinya gitu. Mengapa beliau juga termasuk orang yang terlambat dalam masuk Islam. 20 tahun setelah Nabi berdakwah baru masuk Islam. Sehingga beliau pun sering menyesali hal ini. Dan beliau pun sering menangis. Sehingga anaknya pun bertanya kepada Hakim bin Hizam, "Mengapa wahai ayah engkau menangis seperti itu?" Akhirnya Hakim bin Hizam menjelaskan apa yang menyebabkan beliau menangis. Beliau menyampaikan ada beberapa hal. Yang pertama adalah beliau menyesali mengapa begitu beliau terlambat masuk Islamnya, sementara jika beliau masuk Islam lebih awal, tentu di sana banyak kebaikan yang beliau dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat beliau menangis adalah beliau termasuk orang yang selamat di dalam perang Badar dan perang Uhud. Kita tahu bagaimana sengitnya dua peperangan ini antara orang kafir dan orang muslim, antara kafir Quraisy melawan kaum muslimin. Dan tentu Hakim bin Hizam termasuk orang-orang yang berada di pasukan kaum musyrikin, memusuhi pasukan kaum muslimin. Nah, Hakim bin Hizam termasuk orang yang selamat dan tidak terbunuh di peperangan tersebut.
Nah, pada saat setelah perang Uhud, beliau Hakim bin Hizam berjanji pada dirinya bahwasanya dirinya tidak akan pernah ikut-ikutan lagi berperang bersama kaum Quraisy melawan pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak akan pernah memberikan bantuan, tidak akan pernah bagaimana bisa bergabung lagi, dan beliau pengen tetap dan tidak keluar dari Mekah apabila terjadi peperangan lagi ataupun terjadi permusuhan antara orang-orang kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Namun ujung-ujungnya beliau akhirnya juga tertarik yang awalnya beliau berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak memberikan bantuan kepada orang-orang Quraisy, akhirnya beliau pun tertarik untuk ikut bergabung lagi, kemudian juga memberikan bantuan kepada orang-orang kafir Quraisy memerangi Islam dan kaum muslimin. Itu yang kedua. Yang ketiga yang membuat beliau selalu menangis adalah setiap kali beliau tuh ingin masuk Islam, kemudian belum lihat teman-temannya yang memiliki kedudukan di antara orang-orang kafir Quraisy, mereka lalai gitu dalam kejahiliahan. Hakim bin Hizam ketika melihat hal ini, beliau terbawa, ikut-ikutan dengan apa yang mereka lakukan pada saat itu, sehingga dengan seperti ini semakin membuat lama Hakim bin Hizam untuk sadar dan masuk Islam, dan baru Fatu Makkah beliau bisa memeluk agama Islam. Dan Hakim pun berkata kepada anaknya, andai saja aku tidak melakukan itu semuanya, kata beliau, dan sungguhnya tidak ada yang membinasakan kita kecuali karena kita mengikuti keyakinan agama nenek moyang kita. Bagaimana aku tidak menangis, wahai anakku? Itu yang dikatakan oleh Hakim bin Hizam kepada anaknya. Begitu menyesalnya beliau karena banyak kebaikan yang tidak beliau dapatkan karena beliau terlambat ketika masuk Islam. Sebenarnya yang heran bukan kita saja, dan bukan hakim saja yang heran terhadap dirinya sendiri. Bahkan Rasul SAW juga sempat terheran, mana mungkin gitu pria yang sesantun dan sepijak Hakim bin Hizam bersembunyi dari Islam untuk waktu yang lama. Sehingga Nabi pun sangat berharap Hakim bin Hizam ini masuk Islam, kemudian dia melakukan banyak kebaikan. Sehingga di malam Fatu Makkah, Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, di Mekah ada 4 orang yang aku tidak rela mereka hidup dalam kemusyrikan, dan aku sangat berharap 4 orang ini akan masuk Islam dengan segera. Para sahabat bertanya, siapakah mereka? Rasul pun menyebutkan 4 orang itu. Yang pertama adalah Attab bin Usaid. Kemudian yang kedua adalah Zubair bin Mut'im. Yang ketiga Hakim bin Hizam. Kemudian yang keempat adalah Suhail bin Amr. Dan atas rahmat Allah, atas kasih sayang Allah, akhirnya keempat orang yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, akhirnya mereka masuk Islam. Dan ketika peristiwa Fathu Makkah, ketika Nabi SAW berserta rombongannya kaum muslimin yang datang dari Madinah, yang dilakukan oleh Rasul SAW pada saat masuk kota Makkah adalah memuliakan dan menghormati Hakim bin Hizam. Beliau meminta kepada seseorang untuk berseru dengan mengatakan, barang siapa yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fahuwa amin, maka dia aman. Siapapun yang duduk di Ka'bah kemudian dia meletakkan senjatanya, maka dia aman. Dan siapapun yang memasuki rumah Abu Sufyan, dia aman. Siapapun yang masuk ke dalam rumah Hakim bin Hizam, maka dia akan aman. Rumah Abu Sufyan, ikhwah dan akhwat sekalian, berada di bagian atas di kota Makkah. Sedangkan rumah Hakim berada di bagian bawah dari kota Makkah. Dan dengan memproklamirkan rumah-rumah yang disebutkan tadi,
sebagai tempat perlindungan bagi orang-orang kafir Quraisy, maka dengan ini Nabi SAW memberikan pengakuan kepada Abu Sufyan dan juga memberikan pengakuan kepada Hakim bin Hizam. Dan dengan ini, atas pertolongan Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, yang dimaksud adalah penaklukan kota Makkah. Ya. Dan kamu melihat ya manusia berbondong-bondong untuk masuk Islam. Maka dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kemuliaan kepada Abu Sufyan, memberikan kemuliaan kepada Hakim bin Hizam, yang mana orang-orang kafir Quraisy yang berlindung di kedua rumah mereka ini, mereka akan mendapatkan keamanan. Maka seluruh penduduk kota Mekah pada saat itu tanpa terkecuali mereka masuk Islam keseluruhannya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara hikmah yang bisa kita petik dari apa yang kita sampaikan dari kisah Hakim bin Hizam, bahwa ya, seseorang akan mendapatkan hidayah semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila seseorang mendapatkan hidayah, hatinya terbuka untuk mempelajari Islam, maka itu sesungguhnya adalah kesempatan emas bagi dia untuk bersegera bagaimana dia menjadi seorang muslim yang baik. Tidak ada kata terlambat. Kapanpun dia mendapatkan kesempatan untuk bisa ya terbuka diri mempelajari Islam, maka bersegeralah dia untuk bagaimana mempelajari Islam ini dengan sebaik-baiknya, kemudian dia beribadah ya dengan sebaik-baiknya, dia kembali kepada Allah dengan yang sesungguhnya, sehingga dia pun dalam hidupnya menjadi manusia, menjadi seorang muslim yang baik, dan dia pun akan mendapatkan ridha, akan mendapatkan ya, pertolongan dari Allah dalam hidupnya, dan dia pun menjadi manusia yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Demikian apa yang bisa kami sampaikan ikhwan dan akhwat semuanya. Semoga Allah ya menjadikan apa yang kita pelajari saat ini bermanfaat untuk kita, kemudian kita pun ya bisa mengambil banyak pelajaran darinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.